Saya mendirikan Tafianpah ini awal mulanya saya hanya ingin membantu satu ibu perempuan janda di Desa Mata Besi yang waktu itu dia sangat kesulitan sekali untuk mendapat makan. Jadi dia menenun kain yang besar itu dia dihargai dengan satu ikat jagung atau uang Rp5.000 waktu itu. Dan dia memiliki keterampilan yang sangat tinggi, bisa membuat kain tenun ikat, bisa membuat bunah, dan memang hasil produksinya dia bagus. Dan waktu itu saya mencoba untuk mulai dengan dia, kemudian menggerakkan ibu-ibu yang lain. Karena di situ sama sekali terus terang perempuan sama sekali tidak dihargai, walaupun dia bisa menenun, tapi dia tidak punya nilai begitu. Jadi saya coba bagaimana untuk bisa membuat dia lebih percaya diri dan juga dia menganggap bahwa tenun itu bisa memperoleh penghasilan yang baik. Jadi kalau menurut saya itu masalah besar waktu itu karena perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mau berontak tapi dengan cara apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi dia kebetulan dia juga di Belis, terus terang kalau orang Biboki itu Belis untuk perempuan itu sangat tinggi dan akhirnya kita seperti dibeli begitu. Iya. Hidupnya seluruhnya tergantung pada suami saja waktu itu. Jadi penghasilan satu keluarga itu digantungkan pada suami. Padahal di dalam perempuan sendiri itu dia punya potensi. Bagaimana kita membuat dia kuat, dia punya katakan dia punya penghasilan sendiri, dan dengan itu mungkin dia bisa berani berbicara atau berani memutuskan. Dan pada waktu itu memang setelah ada dengan kegiatan ini, wanita mulai menerima uang, mulai punya uang, dan para lelaki, suami-suami mereka akhirnya sadar dan mau menghargai mereka. Jadi setiap kali pertemuan mereka boleh ikut, kemudian setiap kali ada kegiatan apa saja mereka boleh mengambil bagian, memberikan saran. Jadi setelah itu di tahun 97 itu ada terjadi krisis moneter. Jadi di mana ibu-ibu tidak bisa membeli bahan baku waktu itu. Jadi kami mulai berpikir bagaimana kalau kita coba mengembangkan lagi kearifan lokal karena mereka punya teknik pertanian ini untuk orang desa itu mereka ada bertani secara adat itu. Pada waktu hujan pertama turun yang ditanam lebih dahulu kapas dan tarum. Jadi mulai dari saat itu kita mencoba untuk mengembangkan kembali kearifan lokal yang ada. Jadi bukan hanya tenun tapi ada juga pertanian. Jadi waktu itu di Desa Mata Besi, mulai programnya di Desa Mata Besi. Kebetulan desa itu betul-betul kering. Ya, lahan ini beberapa tahun yang lalu kami mulai dengan kegiatan untuk menanam tanaman kapas, kemudian tanaman pewarnaan seluas 1 hektar. Biasanya itu mereka lakukan di bulan Agustus dan tidak diambil kapas ini secara satu kali serentak, tetapi mereka menunggu pada saat kapas ini berbunga dan buahnya, kemudian bulu-bulu kapasnya bersemburan. Nah, itu waktu yang paling baik untuk mereka mengambil kapas. Dan kapas ini biasanya diambil oleh ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok. Ini adalah bahan-bahan untuk pewarnaan, dan bahan ini yang akan menjadi tanin untuk bahan warna hitam. Jadi sebelum masuk ke lumpur, ini semua akan direbus. Setelah direbus, masuk benang yang sudah diikat ini, kemudian mereka akan
masuk ke dalam lumpur dan berulang-ulang kali akhirnya menjadi warna hitam. Jadi di sini lokasi danau itu di dalamnya ada lumpur yang halus sekali dan lumpur itu bisa dipakai untuk buat warna alam, warna hitam. Dulu juga ini dia sempat kering, setelah ada penghijauan dia mulai tetap airnya juga sudah lebih banyak. Walaupun musim kemarau dia masih tetap ada. Jadi untuk kegiatan menenun ini kita tidak memaksakan kelas mana saja yang boleh ikut, tetapi kita memberikan kesempatan kepada anak-anak baik itu dia masih SD maupun SMP maupun SMA. Kalau ada anak yang tertarik untuk ikut latihan kegiatan menenun, silahkan boleh bergabung dengan kita. Anak-anak di sini jumlah semua 24 anak. Jadi keluar jam siang baru isi waktunya. Saya mau supaya anak-anak dong ini kerja ini sampai ya mereka juga melahirkan anak-anak dong. Ya, karena menenun ini dari sejak ini nenek-nenek tua dong yang ini. Jadi sampai kami juga kami harus lanjutkan ini menenun. Jadi produk-produk ini kami tampung dari berbagai kelompok. Jadi ada 12 desa, mereka boleh bawa ke sini untuk jual. Tapi di sini kami berusaha untuk tidak mengutang kepada kelompok. Jadi setiap kain yang datang, kita harus bisa membayar karena uangnya dipakai untuk makan dan anak sekolah dan lain-lain. Kalaupun dia titip, itu atas persetujuan dengan mereka dengan ibu-ibu. Jadi kami bisa merubah produk, kemudian bisa juga menjual produk langsung. Khusus untuk mereka dan juga ibu-ibu yang lain di Tokbesi ini, menenun sekarang betul-betul sangat menjanjikan untuk mereka. Jadi bisa menyekolahkan anak, kemudian bisa membantu kebutuhan keluarga. Seperti Ibu Ima ini, anaknya sudah selesai kuliah, dan dia hanya menenun saja. 1 tahun dia cukup menenun 2 lembar sarung yang besar, dia bisa bayar 2 semester untuk 1 tahun. Binta fan pa to tapa to tangkesi entam le mahat kasul nyoman manuni to mone binta fan pa punaba me po hobe Nako tete talan tete